Halo semuanya, selamat siang saya ucapkan dari Jogja Kota Pelajar. Di siang hari ini saya sudah berada di depan stasiun Lempuyangan. Dan kali ini saya akan kembali ke Jakarta menggunakan salah satu kereta yang sangat favorit bagi pengelaju Jakarta Jogja ataupun Jogja Jakarta. Dengan kelas ekonomi stainless steel new generation, ini dia kereta api Progo. Kali ini saya akan naik kereta api Progo dari Lempuyangan menuju ke Jakarta. Bagaimana sih serunya naik kereta api Progo stainless steel new generation? Pastikan tonton video ini dari awal sampai habis. No skip, let's go. Langsung saja kita masuk ke area di stasiun Lempuyangan ini. Dapat terlihat udah mulai ramai ya dengan calon-calon penumpang. Apalagi dari yang saya lihat di aplikasi pemesanan, untuk kereta api Progo itu sudah full book dari Lempuyangan menuju Jakarta Pasar Senen. Meskipun ini hari Sabtu di long weekend ya. Di sebelah sana merupakan pintu untuk check-in dan boarding, dan langsung saja kita masuk ke dalam. Seperti ini penampakan dari boarding pass untuk kereta api Progo yang akan saya naiki kali ini. Kali ini saya naik di ekonomi 2 kursi 1C. Langsung saja kita masuk ke dalam area berbayar. Hanya dengan scan wajah, nggak nyampe sedetik sudah langsung check-in ya. Dan di jalur 2 sudah tersedia rangkaian kereta api Progo yang akan mengantarkan saya menuju ke Jakarta. Kereta api Progo dalam satu kali perjalanan umumnya membawa 8 kereta kelas ekonomi stainless steel new generation, 1 kereta makan, dan 1 kereta pembangkit. Untuk Pasar Senen biasanya formasinya adalah lokomotif ekonomi 1, 2, 3, 4, lalu kereta makan, lalu kereta ekonomi 5, 6, 7, dan 8, dan diakhiri dengan kereta pembangkit. Untuk perjalanan siang hari ini saya berada di ekonomi 2, jadi agak di depan rangkaian ya. Dan untuk pemesanan yang saya dapatkan kali ini adalah K302435YK, kereta kelas ekonomi tanpa penggerak, mulai dinas tahun 2024, nomor urut 35, kepemilikan Depo Induk Yogyakarta. Mulai dinasnya 11 September 2024. Seingat aku ini salah satu armada yang pernah dipakai di Logawa sebelum akhirnya dipindah untuk kereta api Progo Wonto. Namun karena sama-sama kepemilikan Jogja, untuk kereta ekonominya baik dari Progo Wonto maupun Progo bisa saling rollingan ya. Dan langsung saja kita masuk ke dalam interior dari ekonomi stainless steel new generation di ekonomi 2 kereta api Progo. Untuk interiornya seperti ini. Dan untuk ekonomi stainless steel new generation sendiri memiliki kapasitas tempat duduk 72 per keretanya. Untuk konfigurasi kursinya adalah 22, dan untuk kelas ekonomi untuk semua kursinya menghadap searah dengan laju perjalanan kereta api. Dan untuk perjalanan siang hari ini saya akan berada di kursi nomor 1C yang lokasinya tepat berada di belakang, dan kursi aisle atau kursi gang atau lorong. Seperti inilah kereta api Progo pada perjalanan siang hari ini menuju ke Jakarta. Menuju ke depan rangkaian, ini adalah lokomotif dinas dari kereta api Progo pada perjalanan siang hari ini. Untuk lokomotifnya adalah CC2017806 dengan kepemilikan Depo Induk Cipinang. Tepat waktu pada pukul 13:10 waktu Indonesia Barat, kereta api Progo memulai perjalanannya dari stasiun besar Yogyakarta Lempuyangan menuju tujuan akhirnya yakni Jakarta Pasar Senen. Semoga perjalanan siang menuju malam hari ini aman, nyaman, selamat, tanpa halangan ataupun gangguan satupun. Let's enjoy the trip.
karena udah lewat dari jam 1 siang, saatnya makan siang. Sebelum naik kereta api Pogo, tadi saya sudah sempat membeli nasi ayam dari Olive Chicken, salah satu ayam goreng yang sangat terkenal ya di kota Yogyakarta. Bahkan sempat ada yang bilang belum ke Jogja kalau belum pernah nyoba Olive Chicken ini. Untuk menu makan kali ini ada satu nasi dengan ayam dada dan ayam dada lembut dengan aku pakai satu sambal. Untuk total harganya Rp26.000. Selamat makan. Pemberhentian pertama kereta api Pogo, Stasiun Wates. Stasiun Wates juga merupakan stasiun kereta komuter lain Pramex serta kereta bandara YIA khusus yang perjalanan reguler. Tiba pada pukul 13.37 awal 2 menit dan dijadwalkan berhenti selama 2 menit. Dan pada pukul 13.41 nantinya rencana melanjutkan perjalanan dari stasiun Wates. Melanjutkan perjalanan dari stasiun Wates. Pemberhentian berikutnya adalah stasiun Kutoarjo yang mana kita sudah memasuki daerah operasi 50 Koto. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai kereta api Pogo. Kereta api Pogo adalah kereta api jarak jauh antar kota dengan relasi Yogyakarta Lempuyangan menuju ke Jakarta Pasar Senen dan membawa kelas ekonomi stainless steel new generation yang paling baru buatan PT Inka Madiun. Untuk harga tiket dari kereta api Pogo umumnya murah banget, apalagi kalau dibandingkan dengan kereta api dengan fasilitas ekonomi stainless steel new generation yang serupa. Untuk harga tiketnya mulai dari Rp270.000. Namun, tak menutup kemungkinan jika di saat high season ataupun long weekend, harganya bisa naik hingga 300.000-an ya. Namun, untuk harga dan ketersediaan terupdate dari kereta api Pogo dapat teman-teman periksa melalui aplikasi Akses by KAI, website kai.id ataupun online travel agent yang bekerja sama dalam pemesanan tiket kereta api. Untuk jadwal dari kereta api Pogo sendiri dapat teman-teman lihat di layar teman-teman masing-masing. Kereta api Pogo dari Yogyakarta Lempuyangan menuju ke Pasar Senen diberangkatkan dari Lempuyangan pada pukul 13.10 waktu Indonesia Barat dan diperkirakan tiba di Pasar Senen pada pukul 20:46 dengan waktu perjalanan 7 jam 36 menit. Sementara kalau dari arah Jakarta menuju Jogja, kereta api Pogo berangkat malam hari dari stasiun Pasar Senen pada pukul 23:20 waktu Indonesia Barat dan diperkirakan tiba di Lempuyangan pada pukul 6:40 di keesokan harinya dengan waktu perjalanan 7 jam 20 menit. Berikut saya tampilkan di layar teman-teman perbandingan jadwal dan tarif untuk kereta api dari arah Yogyakarta menuju ke Jakarta. Dari segi Vmax atau kecepatan maksimal, kereta api Pogo saat ini memiliki kecepatan maksimal 110 km per jam. Lumayan cepat ya sebenarnya. Namun, waktu perjalanannya menjadi 7 jam 36 menit dikarenakan kereta api Pogo ini lumayan banyak berhenti di beberapa stasiun kecil seperti Lupuk dan Ketanggungan. Serta di daerah Daob 5 juga ada Kuto Winangun juga ya. Kereta api Pogo juga berhenti di sana. Tiba di stasiun Kutoarjo pada pukul 14:07 awal 2 menit. Kalau menurut jadwalnya sih berhentinya cukup lama ya. Nggak terlalu lama-lama banget sih, 5 menit aja. Dari 14:09 hingga 14:14 menit waktu Indonesia Barat. Stasiun Kutoarjo merupakan
penghubung untuk menuju ke Purworejo ataupun teman-teman yang mau menuju ke Candi Borobudur. Saat ini di jalur 5 stasiun Kutoarjo sudah tersedia ada kereta api Fajar Utama Yogyakarta tujuan Yogyakarta dari Pasar Senen yang sesaat lagi akan disusul oleh kereta api Argo Dwi Pangga yang akan persiapan melintas langsung di jalur 3 stasiun Kutoarjo. Jalur 3 melintas langsung kereta api Argo Dwi Pangga tujuan Solo Balapan. Ini melintasnya dengan lembut ya teman-teman. Tepat waktu pada pukul 14.14 kereta api Pogo melanjutkan perjalanannya dari stasiun Kutoarjo. Dari Kutoarjo menuju ke Purwokerto, kereta api Pogo bakal berhenti di lumayan banyak stasiun ya. Pertama ada stasiun Kutowinangun, kemudian ada Kebumen, selanjutnya Karanganyar, Gombong, Kroya, baru stasiun Purwokerto. Awal 1 menit pada pukul 14.29, kereta api Pogo tiba di stasiun Kutowinangun. Stasiun yang menurut aku relatif ke arah stasiun yang agak kecil. Dan menurut jadwalnya berhenti 2 menit aja dari 14.30 hingga 14.32. Stasiun Kutowinangun sendiri memiliki 4 jalur dan ada kanopi ya di sebelah sana. Untuk kereta api yang berhenti di stasiun Kutowinangun dapat teman-teman lihat di layar teman-teman masing-masing. Westminster sudah berbunyi. Sesaat lagi kereta api Pogo akan melanjutkan perjalanan dari stasiun Kutowinangun. Melanjutkan perjalanan dari Kutowinangun pada pukul 14.32. Next station Kebumen. Stasiun berikutnya Kebumen. Baru berangkat dari stasiun Kutowinangun, ini kita melihat ada kereta api Gajah Wong. Keberangkatan awal dari Jakarta Pasar Senen tujuan stasiun Lembuyangan yang pada hari ini membawa eksekutif, ekonomi premium, dan priority. Tepat waktu pada pukul 14.41 waktu Indonesia Barat, kereta Pogo telah tiba di stasiun Kebumen. Wah, ada penyambutan nih dengan lagu di tepinya Sungai Serayu yang sangat syahdu. Menurut jadwal cuma berhenti 2 menit doang, dan pada pukul 14.43 harusnya akan langsung diberangkatkan lagi dari stasiun Kebumen ini. Tepat waktu pada pukul 14.43 melanjutkan perjalanan dari stasiun Kebumen.
Saatnya review fasilitas di kursi kereta ekonomi stainless steel new generation kereta api Progo. Untuk interiornya sudah mewah ya, dan dilengkapi dengan pintu serba otomatis. Untuk legroomnya sendiri menurut aku ya lumayan oke lah ya, masih bisa selonjor sedikit meskipun ya lebih sempit daripada eksekutif tentunya. Untuk bentukan kursinya agak-agak mirip eksekutif stainless steel generasi pertama dan juga bisa direbahkan ya. Kursi kereta ekonomi stainless steel new generation, keunggulannya adalah bisa diputar supaya selalu searah dengan laju kereta. Jadi nggak usah khawatir dapat kursi mundur ya teman-teman. Ada kantong di belakang, bisa untuk naruh barang. Di sini aku naruh botol minum ya. Di masing-masing kursi juga terdapat ada stop kontak, 2 stop kontak universal, namun nggak ada cup holder ya. Di kursi ujung ini tidak memakai kaca film lagi karena sudah ada tirai juga, jadi cakep banget ya teman-teman. Ada cup stock atau gantungan. Selain itu juga untuk penanda nomor kursi juga sudah menggunakan model lampu ya, standar di kereta-kereta stainless steel new generation. Untuk di masing-masing kereta juga terdapat ada rak bagasi di atas, ada televisi untuk hiburan di dalam kereta, ada PIDS, ada CCTV pula serta pengharum ruangan. Untuk PIDS di kereta stainless steel new generation ini juga menampilkan ada stasiun saat ini, stasiun pemberhentian berikutnya. Selain itu juga ada estimasi waktu kedatangan di beberapa stasiun ke depan. Di PIDS ini juga tertulis kecepatan saat ini, imbauan dilarang mogok, posisi ABCD, suhu dan kecepatan, serta ada posisi kereta dalam rangkaian, yang mana saat ini saya berada di ekonomi 2. Selain itu juga terdapat TV information system, ada yang menampilkan ini saat ini ekonomi 2 ke Progo, ada waktu saat ini, suhu dan tanggal, serta ada imbauan juga di dalam kereta, stasiun pemberhentian selanjutnya, dan beberapa estimasi stasiun pemberhentian ke depannya ya. Menurut aku untuk kereta stainless steel new generation ini, dari sistem informasi sudah fully digital dan benar-benar informatif, mengikuti perkembangan zaman dan modernisasi. Tentunya fasilitas yang diminati dari kereta ekonomi stainless steel new generation adalah kepastian untuk selalu duduk searah dengan laju kereta, dan pintunya yang serba otomatis. Ada pintu otomatis menuju ke bordes, pintu otomatis antar kereta, serta ada pintu otomatis juga untuk keluar masuk. Dan yang untuk keluar masuk ini juga dapat dikunci secara terpusat, jadi lebih safety dan lebih aman tentunya. Untuk pintunya sendiri bekerja sama dengan CRAC ya. Untuk sambungan dari kereta api Progo juga sudah menggunakan sambungan akordeon. Semua kereta-kereta stainless steel new generation tidak ada yang memakai sambungan karet ya, full akordeon semua. Dan berikut ini fasilitas toilet di kereta ekonomi stainless steel new generation yang terdapat 2 di satu sisi. Ada toilet pria dan toilet wanita, dan seperti ini fasilitasnya. Cukup standar dan luas. Menurut aku untuk sekelas ekonomi di Eco SSNG ini jauh lebih luas ya toiletnya dibanding dengan ekonomi beberapa generasi sebelumnya seperti ekonomi premium stainless steel maupun premium new image yang menurut aku toiletnya lumayan sempit ya. Ada kloset duduk, flush, ada semprotan, tempat sampah, tisu, ada foot washer juga, ada sabun cuci tangan, dan ada juga wastafel, serta ada pengharum ruangan, serta cermin. Overall, toiletnya lumayan bersih dan luas, jadi nyaman banget ya. Kereta api Progo tiba di stasiun pemberhentian berikutnya, Karanganyar.
pada pukul 14:54. Stasiun Kalangannya sendiri sudah memiliki kanopi yang lumayan besar ya dari ujung ke ujung. Tentunya bisa melindungi dari cuaca ekstrim. Menurut jadwalnya hanya berhenti selama 2 menit saja. Berangkat kembali pada pukul 14:57 waktu Indonesia Barat. Untuk landmark dari sarana kereta api Pogo saat ini sudah menggunakan landmark F yang sebenarnya bisa melaju dengan kecepatan 120 km per jam. Namun, untuk kecepatan maksimal operasional kereta api Pogo dibatasi hanya 110 km per jam aja ya sekarang. Beratnya ini 48 ton dan boginya K10 TB1014 New Generation. Cuma selisih satu petak aja nih dari stasiun Karanganyar. Stasiun berikutnya adalah stasiun pemberhentian selanjutnya dari kereta api Pogo, stasiun Gombong. Dijadwalkan berhenti 2 menit dari 15:05 hingga 15:07. Dan kereta api Pogo tiba tepat waktu. Terlihat di stasiun Gombong juga ada beberapa kayak kios-kios yang menjual makanan ya. Jalur 4 ini CC 0644 membawa kereta lagi nih. Sepertinya ini kereta api Malabar pagi dari Bandung menuju ke Malang. Di sini stasiun Gombong. Udaranya nggak terlalu panas, lumayan sejuk dan tentunya nih suasananya enak ya karena di samping stasiun langsung terlihat ada persawahan dan pemandangannya oke. Apalagi abis ini akan ada terowongan hijau. Sesaat lagi kereta api Pogo akan melanjutkan perjalanannya dengan pemberhentian selanjutnya di stasiun Pacabangan Kroya. Pukul 15:07 tepat waktu melanjutkan perjalanannya dari stasiun Gombong. Dan kereta api Malabar juga melanjutkan perjalanannya dari stasiun Gombong menuju ke Malang. Kereta api Malabar ini rangkaiannya rollingan dengan Harina Malam dengan rangkaian stainless steel generasi pertama milik Depo Bandung. Perlu diingat juga bahwa pemberangkatan dari stasiun Gombong ini sudah tidak lagi melalui SMON 40 dari PPKA. Pemberangkatan dilakukan secara terpusat ketika kondektur sudah melihat SMON 5 sudah diizinkan membunyikan SMON 41. Dan dapat terlihat ya, ini pemandangannya cakep banget setelah berangkat dari stasiun Gombong, dan sesaat lagi kita akan melintasi terowongan hijau. Selamat datang di stasiun Pacabangan Kroya, bukan Korea ya. Awal 4 menit, kereta api Pogo tiba di stasiun Kroya di jalur 6. Kalau menurut jadwalnya gantinya sebenarnya nggak lama ya, cuma dari pukul 15:31 hingga 15:34 menit waktu Indonesia Barat. Stasiun Kroya sendiri memiliki 6 jalur, dan stasiun Kroya merupakan stasiun Pacabangan untuk rel yang menuju ke Purwokerto dan Cirebon, serta rel yang menuju ke arah Banjar, Tasikmalaya, Cipendei, dan Bandung. Melanjutkan perjalanan dari stasiun Kroya,
Setelah stasiun Korea, relnya akan bercabang. Rel yang lurus single track adalah yang menuju ke Bandung, dan rel yang double track yang berbelok ke kanan adalah rel yang menuju ke Purwokerto dan Cirebon. Kereta api Progo akan melalui rel yang double track ya, yang menuju ke Cirebon, kemudian selanjutnya menuju ke Jakarta. Selamat datang di kota Mendoan. Kereta api Progo telah tiba di stasiun besar Purwokerto sebagai pusat dari daerah operasi 5 Purwokerto. Dapat terlihat di stasiun Purwokerto ini sudah ada peron tinggi ya. Ada kereta api Serayu tujuan Pasar Senen yang tersedia di jalur 1. Tiba awal 2 menit dari jadwal pada pukul 15:56 waktu Indonesia Barat. Di sini stasiun Purwokerto. Dapat terlihat di stasiun Purwokerto ini sudah lumayan banyak ya untuk flow naik turun penumpangnya. Salah satu pasar yang tentunya rame ya untuk kereta api Progo ini. Kalau dipikir-pikir ya, karena Jakarta Jogja banyak yang dapat stainless steel new generation including kereta api Progo ini, Purwokerto juga dapat kelimpahan ya, karena banyak sekali kereta-kereta SSNG yang lewat stasiun Purwokerto ini. Saatnya menuju ke kereta makan atau restorasi di kereta api Progo New Generation. Ini dia kereta restorasi atau kereta makannya. Untuk lokasi kereta makan berada di tengah rangkaian. Biasanya di belakang ekonomi 4 dan di depan ekonomi 5. Di sini teman-teman bisa memesan makanan atau minuman yang dijual di restorasi ini. Dan
di ujung dari kereta restorasi juga ada ruang musola atau prayer room, yang mana teman-teman yang menjalankan ibadah bisa menjalankan ibadahnya di musola yang tersedia di kereta makan. Namun bedanya dengan kereta makan yang modifikasi yang mewah itu, kalau yang modifikasi biasanya ada tempat wudhunya sendiri. Namun di stainless steel new generation itu nggak ada, karena fasilitas wudhu itu sudah tersedia di toilet masing-masing dan ada foot washer-nya. Nah, foot washer itu yang dipakai untuk wudhu ya teman-teman. Untuk sarana kali ini adalah M1-02302. Ini kereta makannya meminjam dari punya Solo yang aslinya ini dari Transit Argolawu. Jadi ini M1 stainless steel new generation generasi pertama ya teman-teman. Bagian sampingnya ada finishing ala-ala bunga seperti ini. Dan bedanya untuk kursinya ini masih full clamp, dan bagian atasnya itu nggak ada kayak semacam batiknya ya. Namun sama-sama new generation dan ada PIDS dan TV infonya. Biasanya selepas dari Purwokerto untuk kereta makan dari Bogor itu seringkali ramai ya teman-teman. Dan di sebelah sana sebenarnya juga terdapat ada semacam smart cooker. Ini untuk menu-menu mie yang khusus yang biasanya ala-ala Korea. Namun aku nggak tahu di perjalanan ke Bogor saat ini ada atau enggak. Overall untuk kereta makannya sendiri juga sudah mewah. Dan wow, memang ngantri ya. Banyak sekali yang persiapan sudah memesan makanan. Bahkan ini masih jam 4 sore baru selepas Purwokerto. Untuk sore ini saya memesan salah satu snack kuliner khas Purwokerto, tempe mendoan, harga Rp20.000. Beberapa potong tempe mendoan disajikan dengan cabai rawit dan sambal kecap. Selamat makan. Selamat datang di Kota Udang. Awal 1 menit pada pukul 17.57 waktu Indonesia Barat, tiba di Stasiun Besar Cirebon, Perujakan.
Terdiri dari 9 jalur. Stasiun Cirebon Perujakan umumnya melayani kereta-kereta kelas merakyat dan ekonomi di kota Cirebon ini, dan terdiri dari 9 jalur, di mana jalur 1 hingga 5 itu yang dari arah utara, yang dari arah Semarang gitu-gituan. Sementara jalur 6 menuju ke 9 itu yang dari arah Purwokerto. Ya, stasiun Cirebon Perujakan ini memang merupakan stasiun percabangan ya teman-teman. Akhirnya berangkat dari stasiun Cirebon tepat waktu pada pukul 18 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat. Ya kira-kira 2,5 jaman lagi ya sampai di Jakarta. Pemberhentian selanjutnya adalah stasiun Hargelis. Dan setelah Hargelis sudah masuk ke Bodetabek di stasiun Bekasi, lalu Jatinegara, dan mengakhiri perjalanan di Pasar Senen. Kondisi langit saat ini sudah benar-benar gelap ya di pukul 18 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat ini ketika berangkat dari stasiun Cirebon Perujakan. Berangkat dari Cirebon Perujakan, saatnya makan malam. Udah jam 6 sore juga ya. Dan ternyata di kereta makan sudah sangat mengantri seperti ini. Wow. Apalagi udah di jam makan malam seperti ini, banyak yang mau beli makanan ya di restorasi. Untuk makan malamku pada perjalanan kali ini, saya sudah memesan terlebih dahulu ya. Tadi dari Purwokerto, jadi tinggal disajikan aja pas di Cirebon. Ini dia nasi ayam geprek by KAI Services. Udah lama yang nggak makan ini. Isinya nasi putih, ada ayam geprek, porsinya lumayan gede nih, ada tahu goreng dan disajikan dengan timun. Untuk sendok garpunya juga sudah menggunakan sendok garpu kayu seperti ini. Dengan harga 44.000, ini dia menu makan malam saya. Selamat makan. Dalam perjalanannya menuju Jakarta, satu-satunya pemberhentian dari kereta api Progo di daerah Indramayu adalah di stasiun Hargelis ini. Kereta api Progo tiba pada pukul 19.00 tepat waktu dan dijadwalkan berhenti hanya selama 2 menit saja dan diberangkatkan kembali pada pukul 19:02 waktu Indonesia Barat. Di sini stasiun Hargelis. Sepertinya di kereta api Progo ini nggak terlalu banyak ya, malah hampir nggak ada yang naik dan turun di stasiun Hargelis ini. Agak telat dikit nih, pada pukul 19.03 langsung melanjutkan perjalanan dari stasiun Hargelis. Nggak berhenti-berhenti lagi hingga pemberhentian berikutnya yakni stasiun Bekasi. Untuk daerah Cirebon hingga Bekasi ini nggak terlalu banyak berhentinya ya untuk kereta api Progo ini. Baru saja melintas langsung kereta api Bima keberangkatan awal stasiun Jakarta Gambir menuju Surabaya Gubeng. Saatnya saya memberikan kesan-kesan serta kesimpulan naik kereta api Progo di kelas ekonomi stainless steel new generation. Kereta api Progo menurut saya saat ini adalah kereta api paling worth it dari Jakarta menuju Yogyakarta ataupun sebaliknya. Mengapa? Pertama, dari sananya aja udah pakai ekonomi stainless steel new generation terbaru buatan PT Inka, yang mana udah pakai pintu otomatis, serta yang paling penting untuk kelas ekonomi,
sudah tidak ada lagi kursi mundur, semuanya menghadap searah laju kereta. Apalagi keretanya juga udah jauh lebih modern ya teman-teman. Selain itu, untuk sarana ekonomi stainless steel new generation, kereta api Vloggo ini benar-benar terjangkau banget ya harganya. Bahkan paling murah itu di sekitar 270 ribuan. Namun memang ya kalau misalnya bisa lagi long weekend atau lagi high season banget, harganya bisa naik hingga let's say 300 ribuan. Untuk perjalanan saya dari Jogja menuju Jakarta pada hari ini, waktu itu saya mesen ketika harga normal tiket kereta api Vloggo itu ada di harga Rp275.000. Namun karena saya punya reduksi alumni 10% dari salah satu universitas ternama, maka harga yang saya bayarkan pada perjalanan kali ini adalah Rp248.000 saja. Mantap banget, apalagi sudah dapat stainless steel new generation yang nyaman. Apalagi dari segi jadwal kereta api Vloggo ini menurut saya sangat-sangat bersahabat bagi kaum BCKA ataupun yang mau liburan dan pulang liburan dari Jogja. Untuk berangkat ke Jogja, jadwalnya sangat malam, berangkat dari Senin 23.20 dan tiba di Jogja 6.40 itu udah terang banget dan bisa langsung beraktivitas. Sementara untuk baliknya, berangkat 13.10 ini itu udah lewat dari jam check out, jadi enak banget tentunya. Dan tiba di Jakarta ini meskipun malam tapi belum menyentuh tengah malam, dan di saat Jakarta juga masih rame-ramenya ya, sekitar setengah 9 malam. Dan tentunya bagi teman-teman yang mau melanjutkan perjalanan menggunakan KRL Komuter Line itu sangat bisa nyambung dari kereta api Vloggo ini. Tak heran ya, pada perjalanan dari siang menuju malam hari ini, untuk kereta api Vloggo stainless steel generation, tiketnya full book 100% okupansi. Memang karena udah murah, dapat resistensi ini, siapa sih yang nggak mau? Saya dapat menobatkan kereta api Vloggo menjadi kereta yang paling oke ya untuk liburan ke Jogja di saat ini. Mengingat beberapa kereta menggunakan SSNG lainnya itu untuk kelas ekonominya harga tiketnya relatif lebih mahal ya dibandingkan kereta api Vloggo ini. Saat lagi kereta api Vloggo akan segera tiba di area Jabodetabek dengan pemberhentian selanjutnya yakni stasiun Bekasi. Akhirnya sudah masuk ke area Jabodetabek. Kereta api Vloggo pada pukul 20:26 waktu Indonesia dengan keterlambatan 6 menit telah tiba di stasiun Bekasi. Sebelah kiri ini juga ada kereta eksekutif, entah nih kereta apa ya. Oh, kereta api Pandalungan ternyata. Keberangkatan awal Gambir tujuan Jember. Lambat 8 menit dari jadwal seharusnya pada pukul 20.34, kereta api Vloggo akhirnya tiba di Jatinegara sebagai tujuan saya pada perjalanan kali ini. Dan ada kereta api Argo Bromo Anggrek yang melintas langsung stasiun Jatinegara. Selamat datang di Jakarta Kota Metropolitan. Terima kasih untuk semua kru kereta api Vloggo yang telah mengantarkan saya dari Yogyakarta Lempuyangan menuju Jakarta Jatinegara pada perjalanan siang hari menuju malam hari ini.
Di sini stasiun Jatinegara. Teman-teman yang barusan turun di Jatinegara, dari pintu keluar ke ACJ, teman-teman bisa berbelok ke kanan ke sebelah sana. Itu ada Skybridge yang menghubungkan ke arah halte Transjakarta stasiun Jatinegara. Untuk mengakses taksi, teman-teman bisa menggunakan akses turun. Meskipun ini sepertinya eskalator turunnya sedang nggak bisa dipakai ya. Di sebelah sana ada lift dan tangga juga. Dan teman-teman yang mau melanjutkan perjalanan menggunakan KRL komuter lain, teman-teman bisa berbelok ke kiri, dan di sebelah sana ada loket komuter lain serta gate in untuk menuju ke area berbayar stasiun Jatinegara sisi komuter lain. Sekian dulu video saya naik kereta api Progo kelas ekonomi stainless steel new generation dari Yogyakarta Lempuyangan menuju Jakarta Jatinegara. Pastikan teman-teman sudah like, share, komen, dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi agar tetap update dengan video-video terbaru dari saya. See you on the next video, and as always, stay positive. Bye-bye.